Haleluya, puji nama Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi kita semua dalam program GPDI VMM Menyapa. Mari bersama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yehezkiel. Mari kita baca firman Tuhan di dalam kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ketiga. Sekali lagi, kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ketiga. Bunyi firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai anak manusia, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya dan menempatkan di hadapan mereka batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Apakah aku mau mereka meminta petunjuk daripadaku? Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara, kembali lagi firman Tuhan datang kepada kita. Kalau saya boleh baca kembali ya. Hai anak manusia, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala dalam hatinya. Kita mau garis bawahi ini ya saudara-saudara. Hai anak manusia, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala dalam hatinya. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan ini datang kepada bangsa Israel. Dan tentunya kita mengetahui bagaimana kondisi kehidupan bangsa Israel yang jatuh bangun dalam mereka mengiring akan Tuhan. Nah, dari firman Tuhan yang kita baca saat ini sangat-sangat luar biasa ya saudara-saudara. Karena yang kita boleh baca di pembacaan yang terakhir dikatakan, apakah aku mau mereka meminta petunjuk daripadaku? Jadi sebenarnya yang kita lihat ini bahwa sesungguhnya mereka, bangsa Israel terlihat dekat kepada Tuhan. Bangsa Israel terlihat mencari Tuhan, tetapi sesungguhnya mereka jauh. Kenapa? Karena mereka memiliki berhala-berhala di dalam hatinya. Firman Tuhan berkata demikian dari apa yang kita baca saat ini. Hai anak manusia, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala di dalam hatinya. Mereka menjunjung berhala-berhala dalam hatinya. Kita tahu Allah kita adalah Allah yang maha tahu. Allah mengetahui setiap apa yang dilakukan dan yang diperbuat oleh bangsa Israel. Dan Allah tahu bahwa walaupun mereka mencari Tuhan, walaupun mereka dekat kepada Tuhan, sesungguhnya mereka jauh. Karena mereka memiliki berhala yang lain. Nah, kalau kita mendeskripsikan ini dalam kehidupan kita di akhir zaman ini saudara-saudara, apakah yang menjadi berhala-berhala dalam hati kita saat ini saudara-saudara? Secara kita tanpa sadari ya saudara-saudara. Karena apa? Karena sesungguhnya terkadang kita melihat orang ini sepertinya dekat dengan Tuhan. Sepertinya mencari Tuhan. Tapi sesungguhnya dia jauh. Karena apa? Karena dia tidak memprioritaskan Tuhan dalam kehidupannya. Nah, inilah kita mau pelajari pada saat ini saudara-saudara. Bagaimana kita memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hal-hal yang kita lakukan yang menomorduakan Tuhan, itu bisa kita sebut sebagai berhala di dalam hati kita. Hal-hal yang kita lakukan yang mengutamakan itu lebih dari Tuhan, kita menduakan Tuhan, itu adalah berhala-berhala dalam hati kita. Jadi apa sih definisi-definisi berhala-berhala ini? Kita mau lihat hal-hal yang tadi tentunya saya sudah katakan bahwa hal-hal yang kita lebih utamakan daripada Tuhan. Nah, kalau di akhir-akhir zaman ini, di kondisi-kondisi sekarang, banyak hal-hal yang kita yang kadang-kadang manusia ya lakukan lebih diutamakannya dalam hidupannya daripada Tuhan. Apa? Terkadang hobi, terkadang hal-hal yang tentunya menyenangkan hatinya, dia lebih memilih itu. Bahkan pekerjaan itu bisa menjadi penghambat untuk kita memprioritaskan Tuhan. Nah, dari firman Tuhan yang kita baca, kita melihat dalam pembacaan yang terakhir firman Tuhan berkata, apakah aku mau mereka meminta petunjuk daripadaku? Allah kembali bertanya, apakah saya mau memberikan petunjuk kepada mereka ketika mereka meminta petunjuk? Sedangkan apa? Mereka memiliki berhala di dalam hatinya. Mereka memiliki hal yang lain dalam kehidupannya. Mereka menduakan Tuhan dalam kehidupannya. Nah, mari saudara-saudara, saya mau mengajak kepada kita semua saat ini.
lewat kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Mari kita prioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita mau mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tinggalkan dulu segala pekerjaan. Kita tinggalkan dulu segala apa yang menjadi hobi mungkin. Apa yang menjadi rencana-rencana kita. Kita tinggalkan itu. Kita cari Tuhan terlebih dahulu. Utamakan Tuhan terlebih dahulu dalam kehidupan kita. Baru kita melakukan hal-hal yang kita lakukan setiap hari dalam kehidupan kita. Kita tahu ketika kita datang kepada Tuhan, meminta petunjuk Tuhan, tentunya Allah akan memberikan petunjuk-petunjuk itu sesuai apa yang kita butuhkan. Karena kita memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan kita saat ini. Saudara-saudara, mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu saat ini. Mengajarkan kembali bagi kami semua ya Tuhan untuk lebih memprioritas Engkau di dalam kehidupan kami. Jadikan kami ya Tuhan hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh ya Tuhan menyingkirkan segala berhala-berhala dalam hati kami yang menghambat kami ya Tuhan untuk mencari akan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu saat ini. Tetap terus kami bawa ke dalam tangan-Mu untuk seluruh sidang jemaat Tuhan GPDI Villa Melati Mas dimanapun saat ini berada ya Tuhan. Senantiasa Engkau memberkati apapun yang menjadi usaha pekerjaan, bisnis yang dilakukan setiap hari. Tuhan memberkati. Bahkan di dalam pergumulan-pergumulan ya Tuhan, yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam pergumulan ekonomi Tuhan kiranya buka jalan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur, mau bawa setiap pergumulan-pergumulan doa kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa doa kami ini ya Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.